Salam sejahtera, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran mengenai iman Kristen, dan hari ini saya ingin membahas mengenai satu topik, yaitu merasa Tuhan tidak hadir atau merasa jauh dari Tuhan. Nah, ini adalah pengalaman yang dialami oleh begitu banyak orang-orang Kristen. Sebagian orang menyebut pengalaman ini sebagai sebuah perasaan di mana kerohanian kita terasa kering, kita tidak merasa bahwa Tuhan dekat dengan kita, atau juga orang mengatakan kita kehilangan damai sejahtera. Nah, sebenarnya bagaimana kita harus memandang isu ini? Bagaimana kita harus melihat masalah mengenai perasaan bahwa Tuhan itu jauh dari kita? Nah, hal pertama yang saya kira kita perlu pahami adalah bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ya, itu yang pertama. Kenapa? Karena itu adalah janji Tuhan. Nah, jadi Tuhan dia mengatakan bahwa dia adalah Immanuel. Immanuel artinya dia menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu beserta dengan kita. Nah, itulah sebabnya maka kita harus belajar bahwa di dalam kehidupan ini kita bisa mengerti, bisa menerima bahwa dalam situasi dan kondisi tertentu kita dapat merasa bahwa kita dengan Tuhan itu begitu jauh. Tetapi di dalam Alkitab kita belajar satu pokok kebenaran yang penting, bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita, bahwa dia selalu hadir bersama-sama dengan kita. Nah, yang kedua yang kita perlu pahami adalah sebagian orang Kristen tertentu itu memiliki kecenderungan untuk dikuasai oleh yang namanya perasaan. Nah, itulah sebabnya beberapa ahli di dalam studi pastoral mereka menyebut tipe orang Kristen ini sebagai tipe orang Kristen perasaan. Karena mereka hidup kerohanian ataupun hidup keagamaannya ataupun pertumbuhan imannya sangat dipengaruhi oleh yang namanya perasaan. Nah, kita tentu harus melihat perasaan sebagai sebuah anugerah dari Tuhan. Manusia tanpa perasaan tidak bisa menjadi manusia. Tetapi perasaan bukanlah satu-satunya aspek yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Maka dalam kehidupan orang Kristen kita mengenal adanya perasaan, tapi juga ada nurani, ada juga akal budi. Nah, maka waktu orang Kristen dia merasa bahwa hidupnya jauh dari Tuhan, dia merasa bahwa dia tidak merasakan kehadiran Tuhan. Nah, maka kita harus mengerti, kita harus belajar bahwa kehidupan kita, kerohanian kita, relasi kita dengan Tuhan tidak boleh dibangun semata-mata dengan perasaan. Kenapa? Karena yang namanya perasaan itu sangat subjektif, sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang kita alami. Nah, maka waktu kita merasa bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak dekat dengan kita, nah, bisa jadi itu hanyalah perasaan kita. Dan kita tidak boleh menggantungkan iman kita, kehidupan rohani kita berdasarkan perasaan. Nah, yang ketiga yang kita juga perlu untuk cermati, perlu untuk pahami, ataupun perlu untuk kita pikirkan adalah bahwa bisa jadi perasaan bahwa kita jauh dari Tuhan itu merupakan sebuah gejala, sebuah simptom dari apa? Dari adanya satu realitas, satu masalah kerohanian tertentu dalam diri kita. Yang pasti adalah ketika orang percaya jatuh di dalam dosa, ketika orang percaya hidup dalam dosa, dia tidak mungkin memiliki kepekaan yang sama seperti ketika dia hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya kalau kita membaca dalam Alkitab, misalnya Raja Daud, dia berdoa berulang kali kepada Tuhan saat dia jatuh dalam dosa, meminta supaya Tuhan jangan meninggalkan dia. Karena adalah sebuah reaksi yang normal dan wajar bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, kita merasa hubungan kita dengan Tuhan itu tidak harmonis. Atau dalam bahasa yang hari ini kita gunakan, kita merasa bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Tapi sebenarnya bukan Tuhan yang jauh dari kita, kita yang kemudian karena kita jatuh dalam dosa, kita kemudian tidak peka, kita tidak bisa merasakan penyertaan, kehadiran Tuhan dalam diri kita. Nah, maka jikalau ini yang terjadi, bahwa kita merasa Tuhan jauh dari kita karena kita ada dosa tertentu hadir dalam kehidupan kita, maka solusinya tentu kita harus membereskan dosa tersebut.
Kecuali dosa tersebut dibereskan, maka kita tetap tidak akan merasa ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Nah, maka waktu kita belajar dalam Alkitab mengenai pribadi Tuhan, mengenai bagaimana kita merasa bahwa Tuhan itu bisa jauh dari kita, nah maka kita tidak boleh terlalu cepat di dalam mengambil sebuah kesimpulan apa yang terjadi dalam diri kita. Bisa saja memang ada dosa yang belum dibereskan, bisa juga itu sekedar hanyalah perasaan. Tapi yang pasti, entah itu ada dosa dalam diri kita, entah itu hanya sekedar perasaan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Tuhan. Termasuk ketika kita jatuh dalam dosa. Nah, bukan berarti bahwa Tuhan mentoleransikan dosa, tidak. Tetapi bahwa Tuhan di dalam Kristus, waktu seseorang percaya kepada Kristus, maka orang tersebut ada di dalam Kristus, dan Roh Kudus diberikan dalam diri orang tersebut, sehingga di mata Tuhan sesungguhnya tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan. Ya, semua dosa-dosa kita itu bisa diselesaikan, dosa apapun, selama orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya maka saudara-saudari sekalian, ibu bapak sekalian, waktu kita mengikut Tuhan dan kita mulai merasa bahwa hidup kita jauh dari Tuhan, nah maka koreksi diri dan coba lihat apakah ada yang nggak beres dengan diri kita. Kalau tidak ada hal yang memang membuat kita jauh dari Tuhan, barangkali itu hanya perasaan. Nah, orang Kristen tidak boleh hidup semata-mata dikuasai perasaan. Kitalah yang harus mengendalikan perasaan. Maka dalam konteks ini sesungguhnya merasa tidak mood di dalam waktu tertentu, dalam momen tertentu, bukan alasan bagi kita untuk tidak beribadah misalnya. Merasa tidak mood dalam situasi tertentu bukan alasan bagi kita untuk tidak berdoa, tidak mencari Tuhan. Kitalah yang harus menguasai mood kita, kitalah yang harus menguasai perasaan kita. Maka waktu di dalam Alkitab kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang ada pada diri kita, termasuk perasaan kita, semua harus ditundukkan kepada Tuhan, diberikan kepada Tuhan. Kitalah yang harus mengendalikan perasaan kita, bukan perasaan kita yang mengendalikan kita. Kiranya video pendek tentang merasa Tuhan jauh dalam diri kita ini boleh menolong kita di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati ibu bapak, saudara-saudari sekalian.